Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya, lanjut. Nah, ini lancar lagi nih. Kita masuk al-hadis halaman berapa? 31. Tentang sudah belum dia bahas ini? Sampai mana? Sampai ma'anil mufradati sampai sini? Iya. Saya ulangi dulu hadisnya. Nabi kita bersabda, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini dari Abdullah bin Umar. Berarti Abdullah anaknya siapa? Umar. Umar anaknya siapa? Khattab. Kan Abdullah bin Umar bin Khattab. Kita sendiri Umar bin Khattab kan? Umar bin Khattab. Ah, ini berarti Abdullah cucu dari Al-Khattab. Iya. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Humanya kembali ke mana? Abdullah dan Umar. Bagus. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, hadis ini dari Abdullah atau dari Umar? Hah? Yang meriwayatkan Abdullah anaknya apa Umar bapaknya? Iya, bagus. Anaknya, bukan dari Umar bin Khattab, bukan. Iya, dari Abdullah. Kapan-kapan kita bahas insyaallah dalam ilmu mustalahul hadis. Ilmu istilah-istilah ilmu apa? Hadis. Oh, banyak ilmu yang belum kita bahas. Iya. Lanjut. Kemudian Nabi kita bersabda, la yuqimur rajulur rajula. La yuqimur rajulu, itulahnya apa tuh? La nafiyah, artinya tidak boleh. Iya. Seseorang itu tidak boleh mendirikan, maksudnya membangunkan ar-rajula, orang lain, min maq'adihi, dari tempat duduknya. Jadi tidak boleh seseorang mentang-mentang dia pejabat membangunkan orang lain di tempat duduknya, nggak boleh. Nanti ada pengecualian, ada pengecualian. Kecuali kalau di tempat yang dikhususkan. Iya, izin dulu ya boleh kalau dia mengizinkan. Kalau dia langsung jejek, berdiri, nggak boleh. Kan ini judulnya membangunkan orang kan, bukan izin. Iya. Lanjut. Tsumma yajlisu fi, kemudian dia duduk di mana? Di tempatnya. Walakin, akan tetapi yang benar begini kata Nabi, tafassahu wa tawassau. Ini artinya sama. Berlapang-lapanglah, memperluaslah. Jadi dia nggak dapat duduk nih. Kalau bahasa kita geser gitu kan. Ayo geser. Begitu. Untuk memperluas. Jelas ya? Iya. Hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim. Hada lafzu Muslimin. Hadis ini rawahul Bukhari. Dikeluarkan oleh siapa? Imam Bukhari. Wa Muslimun, dan juga Muslim. Itu ada di catatan kaki di paling bawah. Wa hada lafzu Muslimin. Dan ini lafadznya siapa? Muslim. Jadi cara baca begitu. Wa hadza lafzu Muslimin. Lafzu sebagai mudhaf, Muslimin sebagai apa? Mudhaf ilaih. Kita lihat ma'anil mufradati. Makna apa? Mufradat. Ma'ani jamak dari makna. Ma'ani jamak dari apa? Makna. Iya, makna al-mufradat. Yang pertama al-majlisu. Apa yang pertama? Al-majlisu maknanya makanul julusi, tempat untuk duduk. Ya, majlis itu tempat duduk. Ya, sehingga ada majelis ilmu, ada majelis ghibah. Benar gak? Iya. Makanya hati-hati. Ada majelis ilmu, ada majelis apa? Ghibah. Siapa yang duduk-duduk namun dia menggibahi orang, maka namanya majelis apa itu? Majelis ghibah.
Emang dikira majelis di sini aja, tempat berilmu aja? Enggak. Majelis itu makanul julus, tempat apa? Duduk. Jelas ya? Maka jangan mengadakan majelis ghibah. Ya, wa'iyadzubillah min dzalik. Lanjut, yuqimu. Yuqimu maknanya yatlubu minhu an yaquma. Yuqim itu yatlubu, dia meminta darinya an yaquma, untuk berdiri, untuk bangun. Yatlubu itu dia meminta. Ya, meminta, "Hei fulan," gitu kan? Minhu darinya an yaquma, untuk dia berdiri. "Hai fulan, berdiri, bangkit." Sedangkan dia duduk di situ. Itu tidak boleh. Jelas ya? Yatlubu yuqimu fil apa yuqimu? Fil apa? Mudhari. Bagus, fil mudhari yuqimu. Itu polanya aqama yuqimu. Ya, aqama yuqimu, bukan qama yaqumu, lain. Kalau qama berdiri. Qama itu fil madhi, yaqumu fil mudhari. Itu yang bangunannya 3 huruf. Qama yaqumu. Ini bangunannya yang 4 huruf. Aqama yuqimu, artinya membangunkan. Bukan fil madhi. Iya, yuqimunya fil mudhari. Ya, membangunkan, memperdirikan. Secara bahasa itu memperdirikan. Dia memperdirikan orang supaya berdiri. Kalau bahasa itu membangunkan, kan gitu ya. Lanjut, kemudian yatlubu fil apa itu yatlubu? Fil mudhari juga. Minhu jar majrur an yaquma, kenapa di fathah? Adaan. Nah, ini yaquma ini dari qoma yaqumu. Qoma yaqumu, dia nasab karena ada alat penasab. Lanjut, maq'adihi. Dibalik, maq'adihi makanu julusihi, sama. Tempat untuk apa? Duduk. Ya, kan ada hadis itu ya, maq'adahu finnar. Iya. Mufradnya maq'adunya. Iya. Emang maq'adu itu mufrad? Bangku kan? Hah? Artinya bangku. Tempat duduk. Iya, bangku. Apa aja, mau bangku, mau sekarang. Kan ada hadis itu, man kadzdzaba alayya, barang siapa yang berdusta atas namaku. Iya, maka Pak Nabi maq'adahu finnar. Maka tempat tinggalnya di mana? Neraka. Tempat duduknya, tempat tinggalnya. Begitu. Ya, lanjut. Tafassa'u wa tawassa'u maknahuma wahid. Makna keduanya sama. Apa makna keduanya? Sama. Apa itu? Yaqrubu ba'dukum min ba'din liyasiral makanu wasi'an. Maknanya yaqrubu ba'dukum, sebagian kalian mendekat dari sebagian yang lainnya. Sehingga apa? Sehingga mendapatkan tempat yang luas. Mendapatkan apa? Tempat yang luas. Liyasira itu mendapatkan atau menjadi, sehingga ia menjadikan tempatnya menjadi apa? Luas. Kalau dia apa? Mendekat satu sama lain. Ya, merapat, geser, geser, geser. Ya, contoh kayak di apa, angkot. Angkot kan biasanya 46 ya? 46. Nah, yang 6 baru 5. Baru berapa? 5. Ada orang datang, kan nggak bisa duduk karena duduknya gede-gede, lebar-lebar. Ya, maka tafassahu, merapatlah nih, yaqrubu, mendekat. Satu sama lain apa? Mendekat. Kalau mendekat, mepet, 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 berarti ada yang kosong. Dia bisa duduk. Jelas ya? Ah, ini yang ditanyakan kemarin, siapa tuh nanya? Ustadz, suruh geser gimana? Bu, geser, Bu. Siapa yang nanya ya? Mana orangnya? Oh, enggak. Ternyata boleh. Kan tuh, lihat tafsir temannya. Yaqrubu ba'dukum, ya, sebagian kalian mendekat. Asalnya kan dia berjauhan gini. Suruh apa? Mendekat. Berarti geser kan? Bu, maaf Bu, geser Bu. Masih luas tuh. Ya, jangan lebar-lebar duduknya. Nah, geser. Nah, dengan geser inilah yang lain geser, geser, geser. Jadi kan bisa duduk. Begitu. Jelas ya? Iya. Dia enak sendiri, dia gede, orang lain nggak bisa duduk. Ya. Lihat di sini, yaqrabu ba'dukum min ba'din liyasiral makanu wasi'an. Yaqrubu fil apa itu yaqrubu? Fi'il mudhari. Mana fa'ilnya? Nah, ba'du. Berarti fa'il tidak harus orang. Fa'il tidak harus apa?
orang. Ini ba'du kan sebagian, jadikan fa'il. Sebagian kalian mendekat, ya kan? Iya, ba'du itu fa'il dan dia sebagai mudhaf, kumnya mudhafun ilaih. Udah pokoknya kita nggak jauh-jauh ketemu mudhafun ilaih, ketemu na'at man'ut, ketemu mubtada, ketemu khobar, ya kan? Ya, makanya pelajarin di dalam ilmu alatnya, ilmu bahasa Arabnya, nahwu sorofnya. Nanti kita praktek ketemu itu wajah. Cuman mengirabnya masih susah nih. Hah? Mengirabnya, cara mengirabnya itu. Oh gitu. Ngomongnya. Ya gak apa-apa, yang penting tahu dulu, oh ini fa'il, ini mudhari. Iya. Lanjut. Min ba'din, dari sebagian. Kenapa dibaca ba'din? Bagus, ada min. Liyasiro, yasiro fi'il apa isim? Fi'il apa? Fi'il mudhari. Bagus. Fi'il mudhari mengandung dhamir huwa. Mana fa'ilnya? Enggak, al-makanu. Al-makanu tuh bawah. Ini fa'ilnya al-makanu. Kalau ada fa'ilnya berarti tidak mengandung dhamir huwa. Jelas? Ayo, mansub apa marfu? Marfu, mansub. Oh, betul kok majrur? Ada li. Emang li memajrurkan ya? Ini linya bukan di huruf jar. Ah, dia linya li apa nih? Hah? Ini li bukan. Li apa nih? Li asli. Bukan. Li apa nih? Kita udah bahas loh. Coba sebutkan alat-alat penasab. An. Terus? An, kai, lam kai, terus lam amar, lam juhud. Bagus. Ini apa nih? Lam apa nih? Lam kai, yang artinya agar, ya kan? Apa artinya? Agar. Makanya terjemahannya itu liyasirul makanu, agar tempatnya itu menjadi wasi'an. Menjadi apa? Luas. Ketika sebagian kalian saling mendekat dengan sebagian yang lain, maka tempat itu akan menjadi apa? Luas. Bener nggak? Tapi kalau nggak mau mendekat, berlapang-lapang semuanya, oh ini tempat saya, nggak boleh. Iya, begitu. Kemudian al-makanu tadi sebagai apa? Al-makanu fa'il, wasi'annya maf'ulun bi. Jelas semuanya? Iya, inilah diantara makna-makna hadis tersebut. Lanjut, makna hadis. Sekarang bukan makna mufradat. Kan tadi kan makna mufradat ya? Makna apa? Makna mufradat itu makna perkata. Tadi itu al-majlis, maknanya makarul julus, kan begitu ya? Itu kalau dalam bahasa Arab nanti namanya ada kamus Arab dengan Arab. Kamus dengan apa? Itu biasanya yang dipegang oleh para asatidzah tuh. Ya, seperti kamus-kamus lisanul Arab. Itu kamus tinggi tuh. Lisanul Arab itu terjemahan dari perkata diterjemahkan kepada bahasa Arab lagi, kayak gini. Contoh al-majlisu, maka kamus itu terjemahannya makanul julus, kayak gitu. Itu bagus tuh untuk memperkaya mufradat kosakata pengetahuan. Iya, itu biasanya untuk orang udah bisa bahasa Arab baru ke kamus itu. Iya. Lanjut sekarang makna hadis. Nah, sekarang makna hadisnya, bukan makna mufradatnya. Makna haditsasi su. Kenapa su? Saya kasih resep. Setelah makna jadikan mudhafun ilaih. Kok kenapa su bacanya? Iya. Maksudnya benar mudhafun ilaih, tapi mengucapkannya iya, makna hadisi. Pengertian apa? Hadis. Saya bacakan dulu. Yurshidun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ummata ila makarimil akhlaqi. Apa yurshidu? Yurshidu? Bukan.
Bukan. Arsyada yursyidu, menunjukkan. Menunjukkan, bisa menunjukkan, bisa membimbing. Iya, mursyid. Mursyid orangnya. Kalau mursyid orang yang membimbing, orang yang menunjukkan, itu mursyid. Hah? Rasyid itu sama, cuma dia bentuknya yang 3 huruf bangunannya. Ya, sama. Yursyidun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ummata. Nabi telah membimbing atau menunjukkan. Nabi menunjukkan kepada siapa? Umatnya. Ila makarimil akhlak, untuk memiliki apa? Akhlak yang mulia. Masya Allah ya. Jadi Nabi telah membimbing kita, telah menunjukkan kepada kita untuk memiliki apa? Akhlak yang mulia. Yursyidu isim apa fi'il? Fi'il apa ini? Fi'il mudhari. Mana fa'ilnya? An-nabiyyu. Karena fi'il pasangannya fa'il. Fa'il ada berapa? Oh, enggak, itu mah marfu'atul asma. Ini fa'il ada berapa kemarin? Bagus. Ada 2 fa'il itu. Ada yang zahir, ada yang dhamir. Ingat enggak? Ini semua yang hadir di sini yang hari Jumat hadir enggak? Oh iya. Fa'il ada berapa fa'il? 2 kotor. Ada yang zahir, ada yang kalau zahir nama orang, kata benda, nama binatang, itu zahir tuh. Kayak tadi tuh yang ba'dukum tuh. Ya kan, ba'du kan fa'il juga. Zahir apa dhamir? Zahir, tapi kata benda, ya kan, atau kata sifat. Ya, ba'du sebagian. Nah, di sini an-nabiyyu itu sebagai fa'il, bentuknya isim zahir, dan fa'il harus apa itu marfu? Dhammah, makanya di dhammah. Lanjut. Sallallahu alaihi wasallam, itu udah berlalu ya. Shalla fi'il madhi, Allahu fa'il, alaihi jar majrur, wasallama fi'il madhi juga. Al ummata sebagai apa? Maf'ulun bi. Ila makarimi jar majrur. Kenapa di kasroh? Bagus. Al akhlaqi kenapa di kasrah? Enggak. Maktuf harus ada alat atofnya. Maf'ulun bikum majrur. Ayo yang di belakang. Bagus. Sebagai mudhafun ilaih. Mana mudhafnya? Makarimi. Makarimi sebagai mudhaf. Al-akhlaqi sebagai mudhafun ilaih. Ya, jadi dalam kalimat ini Nabi telah membimbing umat ini untuk memiliki apa? Akhlak yang mulia. Wa min dzalika, dan diantaranya itu. Wa min dzalika, dan apa? Diantara itu, maksudnya diantara itu akhlak yang mulia. Dan diantara akhlak yang mulia itu adalah adabul julusi, adab di dalam apa? Duduk aja ada apanya? Adabnya. Jangan mentang-mentang dia memiliki tempat wais. Ini tempat saya ini. Saya mengadakan pengajian semua. Gak boleh ya. Ya, adab yang mulia. Ya, malah panitia nggak dapat tempat malah ya, ngurusin jamaahnya ya. Lanjut. Wa min dzalika, dan diantaranya itu min huruf apa? Jar. Dzalikanya isim apa tuh? Isim isyarah. Fi mahalli apa? Fi mahali jarin, karena dia kemasukan huruf jar. Bagus. Adabul julusi, adabu sebagai apa? Sebagai mudhaf kok badal? Enggak. Mudhaf. Terus al-julusinya, nah, adabul julusi sebagai mubtada muakhar. Sebagai apa?
Nah, min dzalikanya itu sebagai khobar muqaddam. Asalnya adabul julusi wa min dzalika. Itu adab-adab berduduk diantaranya itu. Jelas ya? Lanjut, fala yajuzu li syakhsin, maka tidak boleh bagi seseorang. Maka tidak boleh bagi siapa? Bagi seseorang. An yuqima ghayrahu, untuk membangunkan orang lain. Secara bahasa untuk membangunkan selainnya. Maksudnya siapa nih? Orang lain. Ya kan? Tidak boleh membangunkan orang lain min maq'adihi, dari tempat duduknya, wa yajlisa fihi, lalu dia duduk di dalam tersebut, di tempat tersebut. Fala yajuzu, maka jangan. Berarti lainnya apa itu? Sebentar. Terkadang terjemahan itu walaupun ini sebenarnya lainnya bukan la nahi ya, la nafi. Tapi terkadang seorang ustadz menerjemahkannya la nahi. Ya kan? Kenapa? Karena maknanya sama. Makna la nafi sama makna la nahi sama. Sama-sama tidak boleh melakukan perbuatan itu. Iya, saya ambil contoh. Bukan melarang, tidak melakukan perbuatan itu. Tidak melakukan apa? Jadi seseorang tidak melakukan perbuatan dengan dua sebab. Satu, dilarang. Kedua, tidak melakukan. Benar gak? Contoh, la tadhhab, apa artinya? Janganlah kamu pergi. Dia pergi gak? Enggak. Itulah apa tuh? Larangan. Yang kedua, la tadhhabu, kamu tidak pergi gak dia? Berarti dua-duanya sama-sama tidak pergi, benar gak? Secara makna sama sebenarnya. Hanya saja satu bentuknya larangan, yang satu bentuknya penafian. Sudah difahami? Iya. Ya sudah, ini terjemahnya la nafi aja. Maka gimana coba? Sama aja. Maka seseorang itu tidak boleh. Sama aja ya. Udah terjemahnya, maka janganlah seseorang, maka tidak boleh seseorang, begitu ya. Tidak boleh apa? Seseorang. Kalau secara kaidah lainnya la nafiyah. La apa? La nafi. Ya juzu fi'il apa? Fi'il mudhari. Apa i'rabnya? Marfu. Tanda rafanya? Bagus. Li syakhsin jar wal majrur. Nah, nanti li syakhsin ini fi mahali rafin fa'ilun, menempati kedudukan rafa sebagai apa? Fa'il. Karena li syakhsin ini itu sebagai fa'ilnya. Tidak boleh seseorang, kan begitu? Iya, maknanya begini. Fala yajuzu rajulu. Itu maknanya. Maka tidak boleh seseorang an yuqima, untuk membangunkan. An itu huruf apa? Huruf penasab. Yuqimanya fi'il mudhari yang apa? Mansub. Tak ada nasabnya? Bagus. Ghayruhu sebagai apa? Betul, dia mudhaf. Selain mudhaf, masa fa'il fathah. Bagus. Maf'ulun bi. Ingat fa'il itu marfu, maf'ulun bi itu mansub. Kalau marfu itu apa? Kalau marfu itu apa? Dhamma. Kalau mansub fathah. Ini ghayru dhamma apa fathah? Fathah. Berarti dia mansub. Kalau mansub berarti maf'ulun bi. Jelas ya? Iya. Ghayru sebagai maf'ulun bih sekaligus sebagai mudhaf. Mana mudhafun ilainya? Bagus. Min maq'adihi, dari tempat duduknya. Kenapa dibaca kasrah maq'adi? Ada huruf min. Dan dia sebagai mudhaf. Hinya mudhafun ilaihi. Wa yajlisa fihi, wa apa? Wa ataf. Ya jalisa. Kemana ma'tuf alaihinya? Enggak. Nah, bagus. Ingat kaidah lagi. Kaidah lagi. Ataf diperbolehkan isim sama isim, fiil sama fiil. Tidak boleh di mix isim dan fiil, nggak boleh. Emang begitu.
Ya karena kita belum belajar. Itu pembahasan itu nanti ada di Al-Muyassar bagian akhir. Bagian apa? Akhir. Iya, isim sama isim. Jelas ya? Isim sama isim, fi'il sama fi'il. Nah, di sini kan fi'il nih wa jalisa. Maka jangan ataf ke maqadihi. Tapi ke mana? An yuqima. Yuqima itu mansub, maka yajlisa juga mansub. Sama enggak tuh? Sama. Lanjut. Fihi di dalamnya. Maksudnya di tempat duduk itu. Li'anna dzalika qad yudkhilul kibra fi nafsihi. Li'anna dzalika karena bahwasanya perbuatan itu, terjemahan perbuatan itu sisipan. Perkataannya kan karena bahwasanya itu, kan gitu ya? Nggak enak banget ya. Karena bahwasanya perbuatan itu, atau bisa juga karena bahwasanya hal demikian itu sama aja, poin terjemahan manapun, yang penting pas. Yang penting apa? Pas. Karena bahwasanya perbuatan itu, perbuatan apa itu? Oh, bukan mengusir, bukan ya? Iya, membangunkan. Sama aja mengusir ya. Sama aja mengusir ya. Iya. Maka perbuatan tersebut kata beliau di sini qad yudkhilul kibra fi nafsihi. Terkadang qad masuk kepada fi'il mudhari' artinya terkadang. Tanda fi'il. Qad ini bisa masuk kepada fi'il madhi, bisa juga masuk kepada fi'il mudhari'. Kalau masuk kepada fi'il mudhari' artinya kadang-kadang litaklil. Litaklil itu sedikit mengandungnya, maka terkadang. Tapi kalau masuk kepada fi'il madhi litaktsir. Iya, litaktsir banyak, bisa juga macamnya lil qasam. Iya, sungguh-sungguh. Lanjut. Karena bahwasanya perbuatan itu terkadang memasukkan kesombongan fi nafsihi. Pada siapa? Pada dirinya. Tuh, jadi orang yang mengusir seorang itu terkadang masuk ke dalam jiwanya penyakit apa? Sombong, al-kibr. Coba aja kalau orang, bangun, berarti dia merasa dirinya besar kan? Sombong. Al-kibr itu dari kalimat kabir. Merasa dirinya apa? Besar. Iya, enggak mufrad. Iya, tapi al-kibrnya. Beda sigot, beda bentuk. Lanjut, kalau jamak itu al-kibriya. Sering dengar nggak al-kibriya? Hah? Al-kibriya kan? Nah, itu orang-orang sombong al-kibriya itu. Lanjut. Kemudian wazulla fi nafsi alladhi qama min majlisihi, dan az-zulla. Apa az-zulla? Menghinakan, merendahkan. Iya, menghina atau merendahkan fi nafsi pada seseorang, pada jiwa. Dan terjemah seorang aja lebih enak. Pada seseorang alladzi qama min majlisihi, yang berdiri dari tempat duduknya. Jadi dia memasukkan pada diri kesombongan dan menghinakan orang yang merendahkan orang yang berdiri itu. Iya. Ini tidak boleh ya. Ini adab yang buruk. Lihat di sini wazulla, kenapa di fathah? Kita belum qad yadkhulu ya, belum ya? Qad itu alamatul fi'li, tanda fi'il. Hah? Betul, itu tanda fi'il secara umum. Bukan tanda fi'il madhi, bukan, secara umum. Ada qad, sin, saufa, bagus, ta wa ta'nits sakinah. Terus apa lagi? Udah selesai. Udah selesai. Cuman 4. Mumtaz. Barakallahu fiik. Lanjut berikutnya. Yudkhilu isim apa fi'il? Tuh ada bilang isim. Ada bilang fi'il. Yudkhilu itu apa? Isim apa fi'il? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Kok yudkhilu ya bukan yadkhulu? Kenapa? Enggak, kalau majhul itu dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Ini di fathah enggak akhirannya sebelum akhirannya? Enggak. Ayo, ada yang tahu?
Apa yadkhulu? Ini salah cetak. Kan kita biasanya yadkhulu ya. Ini kenapa yudkhilu nih? Karena mengikuti pola af'ala yuf'ilu. Apa polanya? Af'ala yuf'ilu. Iya. Kalau 3 huruf dakhala yadkhulu, polanya fa'ala yaf'ulu. Itu dakhala yadkhulu, fa'ala yaf'ulu. Adapun di sini polanya af'ala yuf'ilu, adkhala yudkhilu, artinya beda. Kalau dakhala masuk, kalau adkhala memasukkan. Maka terkadang ia memasukkan pada dirinya kesombongan. Orang yang dia mengusir orang untuk berdiri, ya, untuk berdiri, ini terkadang memasukkan ke dalam hatinya sifat apa? Sifat sombong. Wazulla, dan juga merendahkan, menghina. Kenapa dibaca wazulla? Waw ataf. Ataf kemana? Tuh ada al-kibra, tuh al-kibro. Kok jadi al-kibra? Al-kibro. Iya, al-kibro. Maka wazulla sama ya. Fi nafsi, kenapa di kasroh? Arafi, dan dia sebagai mudhaf. Mudhafun ilahinya alladhi. Jadi mudhafun ilaih bisa dengan isim mabni. Kita pernah belajar di Rasulullah, ibnu man, benar enggak? Anaknya siapa? Ibnu mudhaf, mannya mudhafun ilaih. Mabni bukan tuh man. Mabni, ini juga sama. Alladhi, mabni tidak? Mabni. Ya, fi nafsil ladzi qama, isim apa fi'il? Iya, bagus, fil madhi. Mengandung dhamir apa? Dhamir huwa, kembali kepada alladhi. Iya, min majlisihi jarwal majrur. Majlisinya mudhaf, hinya mudhafun ilaih. Tuh, tidak boleh seseorang mengusir orang lain. Seseorang mengusir orang lain ada 2 keadaan. Ada 2 apa? Keadaan. Yang pertama, ia sombong terhadap dirinya. Yang kedua, merendahkan atau menghinakan orang lain. Lanjut. Wa fihi i'tidadun ala haqqi ghairihi. Apa wa fihi? Dan di dalamnya. I'tidadun apa itu i'tidadun? I'tidaun apa itu? Kezaliman. Dan di dalamnya terdapat apa? Kezaliman. Di mana zalimnya? Ala haqqi ghairihi, atas hak orang lain. Jadi zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu tempat seseorang, dia usir, itu bukan hak dia. Maka dia telah melakukan kezaliman. Sudah di sini? Jadi zalim itu bukan memukul aja. Zalim itu bukan menganiaya saja. Zalim itu artinya adalah apa tadi? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Orang mengambil tanah orang lain, geser. Itu kan tidak menempatkan pada tempatnya. Itu tempatnya tanah orang lain, dia geser di milik dia, berarti dia zalim. Sudah di sini? Ya, begitu juga dengan tadi tempat duduk. Itu bukan hak dia, hak orang itu. Kemudian dia usir, bukan pada tempatnya kan, maka dia zalim. Lanjut. Lakin, akan tetapi, ini baru yursyidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memberikan pembimbingan. Lakin akan tetapi, idza arada an yajlisa, apabila dia ingin duduk, fi makanin muzdahimin, di tempat yang ramai, di tempat yang padat. Iya, di tempat yang apa? Padat, ramai. Beda kalau tempatnya luas. Boleh dia berleha-leha, boleh dia berlapang-lapang, ya kan? Iya. Bil jalisina, di tempat duduk, fa'alaihim an yuwassi'u lahul makana liyajlisa ma'ahum, maka wajib bagi mereka. Ala maknanya wajib. Maka wajib bagi mereka an yuwassi'u, untuk memperlapang, memperluas. Untuk apa? Memperlapang, memperluas. Lahul makana, baginya di tempat tersebut, liyajlisa ma'ahum, agar dia bisa duduk bersama mereka. Ingat, berlapang luas itu bukan berarti orangnya yang geser lebih luas, bukan. Tapi dia orang yang merapat sehingga
tempat duduk jadi apa? Jadi luas. Jelas nggak di sini? Bisa dipahami nggak? Ya, bukan ayo ibu-ibu berlapang-lapang, lalu ibu mencal-mencal ke sini, ke sini. Bukan itu. Itu tempatnya jadi sempit. Yang berlapang-lapang itu ibu-ibu merapat sehingga tempatnya jadi apa? Lapang luas. Jelas di sini? Iya, jangan salah paham ya. Ada tempat yang kosong gitu. Iya, kalau salah paham berarti paham yang salah. Merapikan barisan. Betul, merapikan barisan. Kasih ini nih, ya ini merapikan barisan nih. Cuma karena tempatnya enggak, karena orangnya enggak musdahim, ini musdahim nih. Ya, kalau orangnya itu tidak musdahim, tidak padat, maka boleh dia. Iya boleh. Tapi kalau orangnya itu rame, baru merapat. Iya, yuqarribu ba'duhum bi ba'din, ya kan? Sebagian kalian itu merapat, mendekat dengan sebagian yang lain. Lanjut. Kemudian fa in lam yaf'alu, maka jika mereka tidak melakukannya, qala lahum, Nabi mana kepada mereka, tafassahu. Iya, sama itu belakang-belakanglah, liyajida makanan yajlisu fihi, agar ia mendapatkan tempat duduk di dalamnya. Kalau dia nggak bisa merapat nih, katakan kepada mereka, tafassahu, merapatlah kalian, tafassahu. Kan kita kalau sholat itu ada kalimat itu ya, sawu sufufakum, ya kan, luruskanlah, rapatkanlah. Itu terakhir, ma yustafadu minal hadis, supaya selesai. Apa artinya? Apa yang bisa diambil faedah dari hadis ini? Atau bisa juga hal-hal, jadi artinya hal-hal yang bisa diambil faedah dari hadis ini. Al-awwalu, yang pertama, man sabaqa ila makanin amin fajalasa fahu ahaqqu bihi. Man sabaqa ila makanin amin, barang siapa yang mendahului di tempat yang umum. Ini tempat apa nih? Umum. Tempat umum di sini itu bukan tempat khusus. Bukan tempat apa? Khusus. Maka dikecualikan tempat khusus buat imam, buat khatib. Kan biasa kalau sholat Jumat itu ada ditaruh tulisan khatib. Berarti tempat ini khusus untuk siapa? Khatib. Kalau ada orang yang datang menempatinya, dia berhak boleh untuk mendirikannya. Maaf, ini tempat buat khatib. Jelas di sini? Nah, makanya di sini man sabaqa ila makanin amin. Barang siapa yang mendahului di tempat yang umum. Tempat yang apa nih? Umum. Tempat umum berarti belum ada yang punya. Jelas ya? Fajalasa, lalu dia duduk, fahuwa ahaqqu bihi, maka dia lebih berhak di dalamnya. Dia lebih apa? Berhak, tidak boleh diusir. Tidak boleh apa? Diusir. Berbeda kalau tempatnya khusus, bukan am. Jelas di sini? Ya, ini ada pertanyaan tuh dulu. Ustaz, bagaimana dengan menandakan nama untuk khatib imam kan gitu ya? Boleh apa enggak Ustaz? Boleh. Tidak masalah. Dan kalau ada orang yang menempatinya, tidak masalah, dia suruh bangun. Ini buat khatib, ini buat imam. Iya. Atsani, kedua, la yajuzu li syakhsin an yuqima syakhsan minal majlisi thumma yajlisa makanahu. Tidak boleh bagi seseorang. Ya, syakhsin itu seseorang. Tidak boleh bagi seseorang an yuqima syakhsan, untuk mendirikan orang lain, minal majlisi, dari tempat duduknya, thumma yajlisa makanahu, lalu dia duduk di mana? Di tempatnya. Enggak boleh. Kecuali itu makan khas. Makan apa? Khas. Yang dimaksud tidak boleh di sini itu kalau makannya am, makan yang umum, ini kan enggak punya siapa-siapa kan gitu. Ya, saya datang duluan kok. Itu enggak boleh. Tapi kalau tempatnya khusus, sudah dikasih tanda, ini buat imam, ini buat ustadz, ini buat khatib, maka tidak boleh duduk di situ. Bisa dipahami? Iya, lanjut. Asal yang ketiga terakhir. Al-Islamu yad'u ila ihtiramil masyairi. Islam itu mengajak, menyeru ila ihtirami, untuk memuliakan. Untuk apa? Memuliakan al-masyairi. Apa al-masyairi ini? Bisa artinya syariat, bisa artinya semuanya. Jadi Islam itu mengajak, menyeru untuk memuliakan semuanya, untuk memuliakan semua orang, individu, atau untuk memuliakan syariat. Dan syariat ini mengajarkan kepada kita untuk apa? Ya, untuk makarimul akhlak, untuk memiliki akhlak yang mulia. Maka muliakanlah syariat Allah Subhanahu wa taala. Jelas semuanya?
Iya, alhamdulillah. Ada pertanyaan? Tidak ada. Selesai sudah hadis yang ke-6 ya. Iya, akan kita masuk hadis berikutnya tentang muawanatul muhtaji fi safari, yaitu menolong orang yang membutuhkan di dalam safar. Masih berkaitan masalah adab akhlak juga. Menolong orang yang apa? Sedang safar. Mungkin dia kehabisan perbekalan, mungkin dia butuh istirahat, mungkin dia butuh apa, maka kewajiban menolongnya, membantunya. Hah? Iya. Cukup sampai di sini. Inilah yang bisa kita bahas. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada yang salah kekurangan di dalam menyampaikannya. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.